Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di podcast Iman atau podcast Insan Mandiri bersama saya sebagai host Saiful Khair, dan pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita kedatangan tamu. Seperti yang beberapa waktu lalu sudah pernah hadir ke sini beliau, alhamdulillah Bapak Habib hari ini bisa hadir kembali di ruangan kita. Nah, untuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit tentang Maulid Nabi yang 2 hari kemarin atau mungkin ya beberapa hari kemarin. Nanti kalau teman-teman nyimaknya tanggal berapa ya. Baru kita saat podcast ini baru beberapa hari yang lalu Maulid Nabinya. Kita akan sedikit membahas mengenai hal-hal yang berkaitan tentang Maulid Nabi. Oke, kita langsung saja ke Bapak Habib. Terima kasih Bapak Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah bisa datang kembali di ruang podcast kita, bisa ngobrol-ngobrol, sharing-sharing ilmu lagi bersama kita. Mungkin untuk kali ini kita akan sedikit banyak mengobrolkan tentang Maulid Nabi seperti itu, Bapak. Jadi nanti mungkin apa yang sekiranya perlu kita sampaikan berkenaan dengan memperingati Maulid Nabi pada tahun ini begitu, Bapak Habib. Sebagai pembukaan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ini langsung saja ya Mas Khair ya. Jadi saja. Santai aja. Tapi ngapunten ini saya sambil ngomong ini. Jadi gini, Maulid Nabi itu kan kalau di Indonesia bahkan di beberapa negara yang muslimnya banyak itu kan menjadi satu rutinitas nih. Rutinitas yang kadang memang oleh sebagian orang memang sangat ditunggu kan itu. Karena ada satu momen khusus kita menunjukkan syiar Islam. Meskipun juga ada sebagian pemahaman yang anak Nabi nggak melakukan itu menjadi pro dan kontra seperti itu ya. Pro dan kontra itu kan hukumnya ya memang hukum alam ya harus kayak gitu. Pasti seperti itu. Ada pro dan kontra. Kalau sepakat semua pro itu istilahnya Bung Rocky Gerung itu kan. Kalau pro sudah nggak gayeng lagi. Sudah tidak masuk lagi nanti. Tapi kamu dan terlepas dari semua itu, kalau menurut saya pribadi itu ya alangkah baiknya tetap ada meskipun dengan batasan-batasan tertentu meskipun dari beberapa pendapat ada yang membolehkan, bagi yang membolehkan mereka juga ada dasar yang kuat seperti teman-teman di NU itu kan ya dari Quran memang ada tapi tersirat. Kalau secara khusus nggak ada memang, mereka pun juga mengakui, tetapi secara tersirat ada. Kalau kita mau mengagungkan syiar Islam melalui itu bagian dari ketakwaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ayatnya kan. Jadi barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Islam, mestinya syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu berangkat dari ketakwaan hati. Pada takwa itu kan yang paling utama kan dari hati. Kalau hatinya sudah takwa itu mau digenjot, mau dibawa kemanapun, ya akan sesuai hati nurani. Jadi kalau nggak sesuai hati dia yang lurus, dia tidak akan mau. Jadi mau diajak yang nggak benar pun juga nggak mau, karena itu menganggap tidak ya tidak. Nah, itulah orang-orang yang punya akidah kuat kan itu, yang memang ketakwaan yang berangkat dari hati, tidak sekedar zahir aja. Kalau zahir itu kita nggak tahu. Kalau hati kan urusannya yang bersangkutan dengan Allah Taala. Tapi zahir kadang kita bisa ketipu kan. Nah, kalau di ayat Quran ini Allah menyampaikan semacam itu. Jadi orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh lah, mereka yang setuju dengan Maulid Nabi ini dirayakan, ya ini Al-Quran digunakan dasar ini. Tapi secara umum tersurat aja kan. Itu bagian syiar Islam. Kalau istilah ngetrennya itu kan, kita itu melakukan sesuatu kan butuh psychological moment nih, momen psikologi tertentu yang bagaimana kita itu semangat. Momen-momen apa yang kalau setiap hari dilakukan kan
Jadi tidak biasa, datar-datar aja kan. Rasanya biasa saja gitu. Tapi kalau ada momen khusus, jadi ada peringatan khusus tersendiri, itu kan sesuatu yang luar biasa. Nanti kita akan secara psikologi akan terbawa. Begitu psikologi terbawa, hati kita itu wujud dari hati kita, otomatis akan mempengaruhi jiwa dan raga seseorang. Kalau seorang muslim setelah nanti ketemu dengan momen yang dikehendaki tadi, mesti akan ada perubahan. Nah, yang inilah yang diharapkan sebetulnya. Jadi otomatis berdampak pada syiar agama Islam sendiri gitu ya. Jadi syiar muncul, bagi yang bersangkutan pun juga punya efek tersendiri. Sebab ada juga teman-teman di seperti contoh Muhammadiyah, karena secara khusus tidak ada dawuh untuk itu, tetapi larangan juga tidak ada. Berarti kan boleh-boleh saja sepanjang kegiatan itu tidak melanggar ketentuan syariah, silakan aja. Makanya teman-teman Muhammadiyah juga banyak merayakan dengan bentuk apa? Biasanya pengajian. Setelah pengajian mungkin ada snack, ada apa sambil sebagai suguhan gitu. Ya udah selesai pengajian, ya udah pulang. Kalau mungkin ya teman-teman NU dengan acara yang gebiar, yang show of force di lapangan, di masjid pengajian akbar, yang dimulai dari acara maulidan, sudah mulai masuk bulan Maulid itu. Sejak tanggal 1 mereka sudah setiap malam sudah mengadakan acara sampai hari puncak acara di hari yang ke-12. Sudah ada sambutan dari awal bulan. Ya, di awal bulan sudah mulai dilaksanakan meskipun sederhana-sederhana. Mungkin kalau satu kampung di masing-masing musola atau nanti ke rumah-rumah yang mau ketempatan dan siap mendanai kan gitu. Puncaknya nanti di masjid yang akbar untuk pengajian akbarnya. Jadi cara pendekatan, pemahaman berbeda, tetapi insya Allah ini semoga bagian dari ketakwaan yang dari hati ini tadi, dari benar-benar dari hati kan, yang dimunculkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab kalau kita hanya ibadahnya nafsi-nafsi aja, nah kapan syiar Islam ini akan tambah berkembang? Betul ya, mohon maaf ya. Sebab kalau kita melihat perkembangan dunia saat ini, generasi muda kan yang coba dengan cek Mas Fer bisa cek di YouTube itu yang subscribe-nya berjuta-juta itu Pak Kiai atau artis kan? Pasti artis kan? Bukan Pak Kiai atau Pak Ustadz, bukan Ustadz, bukan Kiai. Rata-rata mereka yang berjuta-juta subscribe-nya mesti artis lah ini. Jadi kan ini jadi idola. Kalau ini pengajian Maulid Nabi, kita mengembalikan kewajiban kita mendidik, kan kita dapat kewajiban dari Allah Ta'ala untuk bismillahirrahmanirrahim, ku anfusikum wa ahlikum naro, menjaga diri kita dan keluarga kita, ahli kita dari api neraka. Nah ini salah satunya apa? Kita kenalkan figur contoh teladan hidup, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad. Lah ini ambil psikologi momennya Maulid Nabi tadi kan itu kan. Kalau kita memahami sederhana kan enak. Ini tantangan zamannya semacam ini kan itu. Tapi kalau kita nggak mengenalkan siapa Nabi Muhammad, otomatis teman-teman semua yang melakukan peringatan Maulid Nabi itu rata-rata kan ada tausiah di situ, ada pembacaan Maulid sejarah Nabi, bagaimana Nabi mulai dari beliau dilahirkan sampai beliau meninggal, ada tauladan apa yang bisa kita ambil dari beliau Nabiullah Muhammad SAW. Ada disampaikan di situ, meskipun ringkes ada. Jadi para pendengar jamaah pengajian pun akan tahu. Kalaupun mereka lupa, mereka akan ingat kembali. Sebab itu jar rutinitas. Tapi kan kesibukan kita bekerja, kehidupan kita bermasyarakat, kelelahan dalam berbagai hal, itu kan kadang melupakan diri kadang. Iya, perlu flashback. Nah, ini perlu merefresh otak kita untuk mengingatkan bahwa kita itu punya idola Nabi yang kadang terlupakan. Kita lupa karena banyak kesibukan yang melupakan ya. Ada yang juga yang gini, saya nggak memperingati, tapi saya memperingati Nabi dalam hati. Ya monggo silahkan. Kalau saya pun monggo, saya pernah diskusi dengan seorang kawannya, aku meringati guru neng hatiku tok wae. Lah neng hatimu tok terus nanti wujudnya gimana kan itu. Sebab kalau kita mencintai Nabi, sebab gini ada yang hanya sekedar kan hati kita oke, mulut kita juga oke,
Lah, tindakan kita bagaimana pengamalannya kan gitu iya. kan. Hati kita oke, saya mencintai Nabi dalam hati. Kadang kita ucapkan aja, kita wujudkannya susah nih. Bukti dalam tindakan kita sudah dalam hati oke, kita mencintai Nabi. Dalam ucapan kita biasa baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau paling peringkat sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sebagaimana perintah Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu juga perintah Allah, kita membaca sholawat. Padahal kembali ke awal tadi, peringatan Maulid mesti yang dibaca juga paling banyak sholawat Nabi kan itu kan. Makanya kalau dianggap itu dilarang kok yo aneh kan itu kan. Kalau saya sepakat aja enggak masalah kan itu kan. Selain kita sudah membicarakan ya banyak ternyata kan hikmah-hikmahnya begitu ya Pak Habib. Kemudian ya menanggapi pro kontra tadi, mungkin Pak Habib bisa memberikan saran bagi teman-teman yang menyimak melalui YouTube kita, mungkin bagaimana caranya kita biar bisa saling menghargai di antara pro kontra tersebut yang ada ini gitu. Sebetulnya kan sederhana. Di awal tadi saya sampaikan, ini kan konteksnya kita mencintai Nabi. Iya. Jadi bahasa cinta itu kan sendiri-sendiri. Iya. Kalau mungkin saya di awal tadi saya sampaikan 2 ormas terbesar di Indonesia kan ada NU, ada Muhammadiyah. Kalau teman-teman di NU itu kan bahasa cintanya dengan mengadakan acara maulid yang akbar, yang show of force, yang dilaksanakan secara besar-besaran dan dihadiri dari mulai ratusan orang sampai puluhan ribu orang. Itu pun masih live juga di internet, di YouTube. Nah, jadi tapi ada teman-teman yang di Muhammadiyah yang tetap memberikan peringatan, ikut mengadakan acara peringatan Nabi dengan pengajian. Dan selesai pengajian, selesai. Itu kan juga sama-sama intinya bahasa cinta mereka gitu loh. Sama-sama mencintai Nabi. Ada lagi yang teman-teman yang yang diskusi dengan saya, yang saya cukup dengan untuk diri saya aja. Jadi saya memperingati mencintai Nabi, Maulid Nabi itu saya peringati dalam diri saya sendiri. Ya silakan. Dengan caranya bahasa cintanya dia kan, kita kan nggak bisa melanggar, melarang. Iya. Yang mau show of force monggo, yang mau sedang-sedang aja monggo, yang secara pribadi juga monggo. Yang penting wujud setelah itu nanti, ngapunten ya. Mohon maaf ini, wujud setelah kita ingat kembali dengan otak kita, merefresh diri kita, otak kita kembali kepada tauladan kita Nabi Muhammad. Lah, dalam kehidupan nyata bagaimana kan itu kan? Apa yang sudah kita lakukan untuk membuktikan bahwasanya kita sudah mengingat dan mencintai Nabi seperti kan itu. Itu yang paling penting kan itu. Iya. Jadi ngapain kita harus bertengkar, berdebat kusir yang tidak perlu. Tunjukkan dari proses masing-masing tadi. Ada 3 macam ini yang saya sampaikan, yang saya tahu nih, yang selama ini saya bergaul dengan teman-teman. Ada 3 macam tipe ini. Silakan tunjukkan. Yang mau sofo setelah itu nanti bagaimana akhlak panjenengan, yang sedang-sedang aja sekedar pengajian, ya bagaimana pengajian ini tetap berjalan terus, syariat Nabi tetap dijalankan. Yang secara pribadi pun ya monggo tunjukkan bahwa Nabi itu ada dalam diri panjenengan. Jadi pelajaran hidup Nabi itu ada dalam diri panjenengan. Tunjukkan bahwa Anda itu layak disebut sebagai umat Nabi Muhammad kan itu kan. Kan sama kan? Esensinya hakikatnya sama, cuma bahasa cintanya masing-masing kan itu. Kan tidak ada yang salah Mas gitu. Gitu. Dengan cara yang berbeda tapi tujuannya sama. Dari situ maka kita juga harus saling menghargai seperti itu ya Pak Habib ya. Hasil akhirnya itu juga akan sama. Tujuannya pun sama. Mendekati akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesuatu yang lebih yang ada di Nabi kita kan, Nabi pernah ngendikan gini, bumistu liutamima makarimal akhlak. Gini untuk kondisi saat ini memang luar biasa, kita godaannya memang luar biasa nih. Tapi ya semoga kita bisa bersama-sama husnul khotimah. Amin kan. Karena cobaan kita masing-masing itu luar biasa. Cobaan yang saya hadapi dengan cobaan yang Mas hadapi atau teman-teman semua itu masing-masing beda. Saya satu keluarga antara suami istri itu ya cobaannya masing-masing. Iya. Padahal itu hidup dalam satu atap. Tapi cobaan mereka masing-masing. Kan hati siapa yang tahu kan. Itu masing-masing berbeda. Iya betul. Oke. Kemudian gini, Ustadz Habib atau Pak Habib gitu ya.
kalau kita flashback ke zaman dahulu itu mungkin pernahkah sahabat atau Rasulullah sendiri itu ketika ya mau katakanlah sahabat gitu mau mengenang Nabi itu dengan maulid Nabi atau dengan hal-hal yang lain juga gitu ketika mau ya menghargai atau menghormati Nabi seperti itu ada bentuk-bentuk ya peringatan-peringatan yang seperti tersebut gitu Pak Habib. Sebelum masuk ke situ nggih, syiar Islam itu kan terdiri dari beberapa poin nggih. Yang pertama kan apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi sunnah Nabi yang kita diminta untuk menjalankan, itu yang pertama. Terus yang kedua ada seperti perintah sholat, zakat, puasa, itu kan perintahnya jelas dan menjadi kewajiban kita untuk melaksanakan. Yang bagian yang kedua adalah apa yang menjadi larangan Allah supaya kita meninggalkan, larangan Nabi kita, larangan ajaran Islam yang kita diminta untuk meninggalkan. Terus ada poin yang ketiga, syiar yang terkait dengan zaman waktu, syiar zaman ini. Jadi syiar yang terkait dengan waktu. Yang terkait dengan waktu itu apa? Ada syahrul Ramadan, ada bulan Ramadan. Allah menciptakan 12 bulan. Allah menciptakan dalam 1 minggu 7 hari. Tapi kenapa Allah memberikan melalui Nabi kita batasan-batasan bahwa kenapa di bulan Ramadan kita harus melebihkan ibadah dibanding bulan yang lain? Ada sesuatu di situ. Itu kan bagian syiar juga pada saat kita menjalankan perintah Nabi. Ada lagi bulan haram, 4 bulan haram yang sangat dijaga, tidak boleh bermusuhan, tidak boleh perang. Ada aturan khusus. Kenapa kok nggak sama 12 bulan semua? Kan enggak. Loh, jadi ada momen-momen tadi di awal saya sampaikan psikologikal momen tadi. Kemudian Nabi terkait dengan ini juga pada saat ditanya, ya Rasul, kenapa engkau puasa di hari Senin? Hari Senin itu, jawab Nabi sederhana, hari Senin itu hari kelahiranku. Berarti kan Nabi itu memperingati kelahiran itu tidak setahun sekali, tapi tiap minggu, tiap hari Senin beliau puasa, karena terkenang dengan hari kelahiran beliau. Dan di hari Senin itulah pertama kali aku menerima wahyu dari Allah Ta'ala. Lalu itu Nabi, momen-momen khusus yang Nabi alami itu selalu diperingati, dikenang oleh Nabi. Dan ini oleh para sahabat, otomatis karena beliau itu sangat mencintai Nabi, apa yang menjadi kesukaan Nabi, pasti otomatis mereka berusaha untuk menjalankan. Dan apapun yang bisa membuat para sahabat itu terkenang dengan Nabi pasti juga dijalankan itu. Contohnya ada kisah Abu Bakar As-Siddiq, padahal Nabi sudah meninggal. Ini kisah populer sekali ini. Jadi kisahnya sangat populer. Beliau tanya kepada Siti Aisyah, selaku anak dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kan, sunnah Nabi apa yang belum pernah aku jalankan kan? Tanya setelah kematian Nabi Allah Muhammad itu, tanya kepada Siti Aisyah selaku istri. Dijawab, beliau itu kalau setiap pagi itu selalu ke pojok pasar nemui Yahudi buta menyuapinya. Yang selalu beliau setiap ke sana memberi makan kepada Yahudi buta ini, disuapi. Saking pengennya kan, saking karena ada sunnah yang terselip, karena hampir semua sunnah Nabi Abu Bakar laksanakan. Ini ada yang terselip, beliau coba lakoni, akhirnya terbongkar. Yang Yahudi yang dahulunya sangat benci Nabi, padahal yang nyuapi Nabi beliaunya sangat benci dengan Nabi. Kalau orang sekarang itu misu-misu kalau Nabi Muhammad itu pembohong, Muhammad itu tukang sihir dan lain-lain. Jangan sekali-kali, hei orang baik yang selalu memberikan makan aku, kamu dekat-dekat dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak pernah menjelaskan aku itu Nabi, enggak. Kalau kita mungkin kayak gitu ya, emosi, tak kayak makan, saya kasih makan kamu malah menjelek-jelekkan aku, menghina aku kan itu. Nabi enggak, Nabi tetap itu berangkat dari hati, keikhlasan. Nah, pada saat Abu Bakar menyuapi, si Yahudi kan protes. Engkau bukan yang biasa nyuapi aku, karena kalau yang biasa nyuapi aku mesti telah dilumatkan sebelum diberikan ke mulutku kan itu kan. Dengan cara yang lembut. Iya kan. Jadi dia meskipun buta, dia bisa merasakan perbedaan antara Nabi yang melayani dengan Abu Bakar yang melayani.
Inilah ketinggian akhlak Nabi kita, Nabi Muhammad. Ini contoh-contoh sahabat apakah juga ikut mengenang Nabi? Jelas dengan berbagai modelnya tentunya. Saya nggak bisa sebutkan semuanya di sini kan. Contoh yang paling populer ya ini. Akhirnya karena nggak kuat Abu Bakar menyembunyikan kematian Nabi Muhammad, akhirnya disampaikan, ketahuilah hai Yahudi, hai Fulan, bahwa yang biasa menyuapi engkau adalah Muhammad yang biasa engkau hina, kan itu. Jadi karena itulah akhirnya beliau malah masuk Islam. Nah, ini kan syiar kan? Syiar, ya. Ini bisa menjadi syiar bagi kita bisa meniru ini. Ini terkait dengan zaman gitu. Jadi syiar itu ada yang terkait dengan zaman waktu. Jadi waktu-waktu, momen-momen khusus yang dengan momen itu, dengan waktu yang khusus tadi, kita bisa tunjukkan Islam kepada dunia. Nggak hanya pada, kalau pribadi kan hanya diri sendiri. Tapi kalau nanti jadi syiar kan jadi orang banyak. Kita tunjukkan ke dunia. Semua orang bisa tahu kan itu. Itu kan akan lebih baik. Efeknya luar biasa. Saya beberapa kali buka di YouTube itu, banyak orang yang dulunya sangat membenci Islam, sangat membenci Al-Quran, sangat membenci Nabi Muhammad. Tapi begitu membaca sirah Nabi, sejarah Nabi, kehidupan Nabi, balik 180 derajat, malah menjadi orang yang sangat-sangat mencintai Nabi. Mungkin malah melebihi kita yang sudah sejak kecil jadi Muslim. Mereka nggak peduli apapun, punya harta berapapun mereka sumbangkan untuk Islam. Dakwah luar biasa dalam rangka menebus kesalahan selama ini. Yang dulu sangat anti Al-Quran, pengen bakar, pengen macam-macam, akhirnya malah menjadi pembela Al-Quran pada saat di belahan dunia yang lain Al-Quran diremehkan. Ini kan luar biasa. Kita aja nggak ngeh. Mereka berjuang sampai demo dan lain-lain, dipindah negara gara-gara pengen membela Islam, Al-Quran yang mau dilecehkan. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Setelah tahu apa itu Nabi, siapa itu Nabi, siapa itu Al-Quran, apa itu Al-Quran. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Ini terkait dengan psikologikal momen tadi. Ada lagi yang selanjutnya syiar yang terkait dengan makan itu tempat nih. Ada tempat yang dikhususkan, yang dimuliakan, masjid. Kita semua paham ya, dalam orang Islam mesti paham. Masjid yang paling mulia itu mana? Masjidil Haram. Saking mulianya, Nabi itu bersabda bahwa sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali dibanding sholat di masjid yang lain. Subhanallah. Kecuali Masjid Nabawi itu ya. Coba ada hadis yang lain lagi yang menyebutkan keutamaan Masjid Nabawi. Sholat di masjidku ini 1000 kali lebih mulia dibanding sholat di masjid yang lain. Ada lagi selanjutnya di Masjidil Aqsa. Ini masjid yang paling utama secara umum, tapi ada masjid yang begitu dikhususkan. Ada yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah, terus yang ketiga di Masjidil Aqsa di Palestina. Di Yerusalem. Nah, ini jadi kalau yang lain derajatnya sama. Meskipun kalau di Indonesia ada pembagian, ada masjid jami, ya kan, ada masjid besar, ada masjid agung, ada masjid kecil, tapi nilainya itu sama. Sama nilainya, ibarat satu kalau di Masjid Nabi ya 1000 pahalanya, di Masjid Haram jadi 100.000. Ini keutamaan tempat. Ada lagi Padang Arafah, ada lagi Mina. Loh, ini kan syiar terkait dengan tempat. Ya kita harus agungkan. Jadi bismillahirrahmanirrahim, ya'adzim syairallah tadi. Ini bagian-bagian syiar Islam yang harus kita tunjukkan pada dunia, karena sekarang sudah ada internet, ada YouTube. Kalau kita bisa tunjukkan, kenapa tidak? Jadi dakwah kita nggak hanya sekedar pribadi seperti teman yang hanya urusan saya pribadi. Ya monggo. Tapi nilainya ya selamanya hanya akan sekedar untuk pribadi dia sendiri. Kalau dapat pahala ya 1 untuk dia, kan gitu. Kalau Allah memberikan lipat 10 kali, hanya 10 kali untuk dia, 10 pahala untuk dia. Tapi coba teman-teman yang melakukan syiar tadi, ikut mengagungkan syiar-syiar ini, dan dilihat banyak orang, didengarkan banyak orang, ditiru banyak orang, betapa orang ini akan mendapat jariah yang luar biasa, ya kan? Iya. Sesuatu yang luar biasa ini. Orang-orang yang kita tidak ketemu, kita nggak bisa berjabat tangan, bertatap muka, tetapi lewat
internet, lewat YouTube, akhirnya mereka mendapat hidayah Allah Ta'ala. Kewajiban kita mensiarkan, soal hidayah urusan Allah Ta'ala kan gitu. Iya. Oke, banyak sekali yang sudah disampaikan nih Pak Habib. Kemudian mungkin kalau melihat di fenomena di Indonesia ini pasti tentunya juga banyak yang gimana ya melakukan ya, karena mayoritas gitu berdasarkan populasi penduduknya pun alhamdulillah di Indonesia kan mayoritas umat muslim seperti itu ya, otomatis ya ketika Maulid Nabi datang, ketika seperti kemarin Maulid Nabi datang pasti banyak acara-acara, kegiatan-kegiatan, event-event ya. Nah, tapi ketika nanti event diselenggarakan misalkan seperti itu, menurut Pak Habib apa yang harus kita jaga, kemudian apa yang harus kita, batasan-batasan apa yang harus kita taati gitu Pak Habib? Mungkin ya jangan sampai melaksanakan perayaan tapi terlalu menghamburkan uang, atau nanti terlalu gimana yang kurang baik gitu mungkin Pak Habib. Atau sarannya untuk ketika kita mau melaksanakan kegiatan Maulid Nabi itu yang baiknya yang bagaimana seperti itu? Karena ini kan bagian syiar ya. Yeah. Karena bagian syiar Islam, berarti kan kita harus tunjukkan syiar Islam itu dengan sebaik-baiknya. Karena terkait dengan Maulid Nabi itu kan secara khusus kita mengenang sekaligus menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi kan kalau Nabi tadi pernah bersabda bahwa bu'istu liutammima makarim akhlak, ini tadi ya tunjukkan bahwa kita pada saat mengenang beliau ya dengan akhlakul karimah kan itu kan. Tidak usah misalkan show of force terlalu berlebihan sampai mengganggu orang lain, mungkin terlalu berlebihan sampai mungkin ya benar yang ada bagian teman-teman yang nggak setuju itu kan dianggap menghambur-hamburkan. Padahal kalau menurut saya menghambur-hamburkan itu kan tergantung orangnya nih. Kalau orang yang mampu, orang 1 juta itu tidak ada nilainya. Tapi orang yang tidak mampu 10.000 pun kadang nggak punya gitu loh. Jadi ya kita nggak bisa mengeneralisasikan. Jadi semua dianggap sama. Sepanjang itu tidak mempersulit diri, kalau saya persilahkan monggo. Semampunya masing-masing itu demi syiar, silakan. Tapi jangan sampai itu satu menyulitkan diri sendiri dan mengganggu orang lain. Sebab ada juga kasus di beberapa kejadian teman-teman yang menurut saya mempersulit diri, melaksanakan acara sampai terlalu mewah padahal anggaran tidak ada, akhirnya sampai panitia berhutang, selesai acara panitia nggak bisa nutup. Nah kan itu kan mohon maaf ya ngapunten gitu kan makso banget kan. Padahal tidak harus semacam itu kan. Jadi bahasa cinta itu kan tidak harus makso banget. Tidak harus terlalu memaksakan, bagaimana kalkulasi kita semampu kita seperti itu ya mungkin kalau karena ini waktu ini berjalan. Nanti tahun ini kita melaksanakan, tahun depan kan kita melaksanakan lagi. Jangan sampai kita mempersulit diri. Karena tahun ini sudah all out terlalu besar, besok nggak jadi ya. Besok nggak usah ngasih lagi ya, nggak mutung ya. Jangan sampai kan gitu. Jadi kalau bisa kita istiqomah aja biasa ya. Tahun ini kita melaksanakan, tahun besok kita evaluasi bagaimana lebih baik lagi daripada tahun ini. Jadi peringatan yang kita laksanakan tahun ini bisa meningkat lagi di tahun-tahun yang akan datang lebih baik. Kalau ada yang tidak baik mungkin sampai mengganggu orang lain misalkan, atau sampai merugikan diri sendiri. Sebab ada yang malamnya sampai larut mengadakan kegiatan, paginya malah nggak sholat subuh, itu kan ngapunten nggih. Seperti itu pun harus kita hitung-hitung nggih ngapunten. Jadi monggo kita sebagai panitia penyelenggara kita harus ngitung-ngitung banget. Jadi efeknya itu bagaimana kan. Kita nggak boleh lah terus menganggap walau itu kan urusan masing-masing lah ya kan, terkaitannya dengan kita penyelenggara nggih. Insya Allah kalau kita hitung-hitung benar-benar, jadi bagi jamaah yang ikut juga tidak ada ekses yang negatif, kita juga acaranya lancar. Jadi begitu selesai acara kita benar kembali mengingat karakter Nabi yang luar biasa tadi, akhlak Nabi yang luar biasa. Jadi hari besok itu ya kita melakukan kegiatan itu ya berusaha kembali ke Nabi gitu loh. Jadi jangan malah begitu
kita habis mengadakan perayaan Maulid Nabi gara-gara Maulid Nabi lah, ini kan salah. Ada bahasa gara-gara, lu jangan. Kita melaksanakan Maulid Nabi itu konsep awalnya apa? Itu kita cinta Nabi kok. Malah gara-gara Nabi, gara-gara Maulid Nabi itu kan. Nah, betul ya. Jadi jangan jadikan ya. Padahal itu persoalan di kita, kesalahan manajemen kita. Jadi monggo, ini yang perlu kita jaga nih. Jangan sampai gara-gara kita melaksanakan Maulid Nabi yang kita salahkan. Gitu kan. Jadi intinya ketika sudah kita flashback, kita kembali ke mengingat Nabi kembali, ya baiknya atau langkah baiknya kemudian ke depannya itu ya mulai kita menata langkah kita hari demi hari, bagaimana langkah kita itu sesuai dengan yang sudah dilakukan oleh Nabi gitu. Disunahkan Nabi ya. Selemah lembut itu, ketika misalkan Nabi itu orangnya lemah lembut gitu ya, ya kita berusaha untuk bagaimana lemah lembut juga seperti Nabi ya. Seperti tadi Nabi pun menyuapi seorang Yahudi yang sudah tunanetra, yang sudah tua renta gitu ya, dikasih makan setiap pagi dengan lembut, dengan perasaan yang dalam dari hati gitu ya. Sampai sahabat Nabi pun, sahabat dekatnya Nabi pun mau mencoba mengikuti apa yang sudah dilaksanakan Nabi pun itu masih kesulitan gitu ya, karena harus betul-betul menjiwai dan mendalami apa yang sudah dilakukan oleh Nabi, seperti itu ya Pak Habib ya. Ada gini Mas Khair, saya pernah dapat pencerahan, saya diberi nasihat untuk supaya kita itu bisa selalu merasa menjadi umat Nabi, biasakanlah untuk selalu baca selawat gitu kan. Kalau saya diberi saran itu, saya belum pernah baca hadisnya, jujur aja saya belum pernah baca hadisnya. Saya diberi saran untuk setiap pagi sore itu biasakan untuk membaca shalawat Nabi. Setelah kita ba'da sholat subuh dan setelah ba'da kita sholat maghrib. Jadi biasa lisan kita itu membaca shalawat Nabi. Berapa kali Pak? Kalau saya diberi saran itu, ya paling nggak 100 kali usahakan. Sebanyak mungkin ya, gitu ya Pak. Dirutinkan lah, biasa sepagi itu habis ba'da sholat subuh 100 kali, nanti ba'da sholat maghrib juga 100 kali. Insya Allah Allah akan memberi kemudahan hidup. Begitu saya coba jalankan ya enteng sekali kan gitu. Jadi kalau sampai teringat sampai siang kok pagi tadi belum baca sholawat, itu ada sesuatu yang hilang, ada yang terlewat. Ibarat kalau jenengan punya istri ya, seharian kok belum WA, belum ya. Dari pagi sampai sore kok belum WA istri. Orang kalau cinta kan gitu kan, waduh, lari sedih WA bojo, belum ngabar ke istri. Jadi kan sesuatu kan gitu ya. Jadi semacam itu. Jadi kalau kita rutin, jadi kita nggak akan bosan. Nanti kalau mungkin dengan yang lain bisa jadi bosan, tapi kalau kita baca sholat nggak bosan. Dan saya coba buktikan itu dan jalankan dan buktikan. Iya, memang iya. Jadi nasihat itu sampai sekarang alhamdulillah saya berusaha untuk, ya semoga Allah memberikan keistiqomahan untuk saya kan. Jadi kalau sampai saya itu sampai lupa itu pagi nggak baca, sampai sore itu terus ada sesuatu yang hilang, ya cepat-cepat saya ganti. Dimanapun saya ingat saya ganti, saya baca. Sama kalau habis maghrib kok bacaan sholawat itu belum saya baca itu kan, rutinitas itu sampai tidur itu apa di seharian kok mau tidur kok susah kan gitu. Oh iya, ada yang terlewat. Ba'da maghrib tadi saya belum baca sholawat. Jadi ini lisan nih, bentuk cinta Nabi kita dalam bentuk lisan. Nah, wujud cinta kita Nabi secara yang sesungguhnya ya kita dalam tindakan kita yang Mas Heri ceritakan tadi. Nabi itu ndawi kita sholat 5 waktu istiqomah, ya kita jalankan. Nabi aja yang Nabi yang maksum aja sholat 5 waktu, bahkan selalu di masjid. Malu kan kita, nggak makmurkan masjid kan gitu. Ya sebisa mungkin lah kan, paling nggak punya target. Ya kalau mungkin tahun kemarin sama sekali belum ke masjid, cobalah setelah peringatan Maulid Nabi ini sekali aja lah dijadwal harus jamaah di masjid. Nanti tahun depan kalau ini sudah istiqomah setahun atau mungkin sebulan 2 bulan, kalau enggak setahun, tahun depan lah minimal kita coba untuk sholat jamaah, ditambah lagi nggak hanya sehari semalam, bisa sehari semalam itu tidak sekali tapi bagaimana 2 kali, targetnya 5 kali kan gitu loh. Kan gitu kan kita sebagai seorang laki-laki. Jadi kita harus pasang target, jangan hanya lepas
kita maulidan, ya udah selesai. Kembali seperti awal. Nah, itu kan bentuk cintanya di mana kan itu kan. Sama kita mencintai anak istri, yo bisa jadi kita cium, dek aku mencintaimu, aku menyayangimu, kan itu kan. Iya betul. Tapi kan nafkah harus diberi, Iya. tidak ada sekedar omongan. Nafkah yo setiap bulan atau setiap minggu sesuai pekerjaan kita. Kalau saya mungkin panjenengan juga di sektor swasta, tapi kan gajinya bulanan, ya bulanan kita nafkahi istri kita semampu kita kan gitu kan. Nggak hanya saya mencintai, I love you, I love you toh, tapi nggak pernah diberi makan. Harus ada eksekusi dari apa rasa Iya kan gitu kan. Jadi di hati kita mencintai Nabi, di lisan kita mencintai Nabi, dalam tindakan pun kita juga mencintai Nabi. Berusaha mencintai Nabi. Dengan apa? Menjalankan apa menjadi sunnah-sunnah tadi, kita jalankan apa yang menjadi sunnah Nabi kita kan itu kan. Insya Allah nanti ya itulah yang diharapkan kan. Jadi efek luar biasa nanti setelah kita maulid ini nanti kita mewujudkan cinta kita dalam tindakan. Insya Allah itu yang ini yang diharapkan. Yang diharapkan dari hasil dari kita mengingat atau di momen maulid Nabi ini seperti itu. Iya. Kita kembali ke sholat tadi sedikit nih, saya tambahi. Bahkan mohon maaf, nggak hanya yang wajib aja, yang sunnah-sunnah. Nabi itu kan dawuh ke kita, biasakan dalam kehidupan ini tidak boleh meninggalkan 3 hal. Paling nggak salah satulah kita jalankan. Jadi setiap pagi kita diminta untuk sholat duha. Kemudian ini hadisnya sahih ini. Kemudian setiap bulan kita diminta untuk puasa 3 hari di Yaumul Bid di hari-hari yang terang, yang malam terang itu kan di bulan purnama itu kan 13, 14, 15 setiap bulan purnama itu. Kemudian sholat witir. Ini kan 3 hal yang pesan Nabi yang jangan ditinggalkan. Minimal kita ya salah satu lah. Apakah sholat witirnya, ataukah puasanya, atau sholat duhanya kan itu kan. Coba kita ambil. Yang wajib oke. Kita, saya yakin muslim mesti sholat 5 waktu oke. Kalau bisa ke masjid tadi kan gitu kan. Kalau enggak paling tidak yang jamaahnya kan gitu. Kalau enggak ke masjid ya jamaahnya dijagalah. Mungkin di musola atau di mana, atau di rumah atau dimanapun. Nah, ada lagi yang sunnah yang lain. Sunnah-sunnah yang lain kita coba untuk jalankan. Seperti pesan Nabi tadi. Sholat witir itu kan 1 rakaat. Iya. Dan setelah ba'da sholat isya, sholat witir 1 rakaat boleh. Sahabat Nabi ada yang rutin sebelum sholat, sebelum tidur, bila malah sholat dulu. Ada yang setelah tidur, balik tahajud ditutup dengan sholat witir kan itu kan boleh itu, tidak masalah kan. Kalau orang yang ngantukan mungkin kayak model saya orang ngantukan ya ba'da sholat isya jamaah, sholat witir, malam sholat tahajud oke, tidak masalah kan. Tahajudnya nanti bisa dilaksanakan ketika malam kan gitu kan, monggo. Seandainya tadi ketiduran sampai subuh nggak sholat tahajud, dawuh witirnya tetap sudah salah. Jadi monggo satu aja lah. Nanti kalau satu sunnah Nabi itu dijalankan, insya Allah nanti Allah akan buka kita mudah untuk menjalankan sunnah-sunnah yang lain. Tapi kalau sunnahnya kita nggak mau jalankan, yang wajib-wajib saja kan gitu kan. Ya kita akan dibuka untuk mudah dalam menjalankan sunnah-sunnah yang lain kan gitu. Selain itu kan karena bentuk kita mencintai Nabi ya pasti menjalankan sunnahnya seperti itu. Karena Nabi mencintai umatnya yang menjalankan sunnah-sunnahnya gitu. Ya mungkin walaupun belum bisa kita menjalankan sunnahnya yang banyak atau terlalu berat, mungkin sesempurna Abu Bakar ya. Sampai tidak ada yang tidak pernah dilakoni kecuali yang satu tadi. Itu pun sudah dilakoni meskipun tidak sehebat Kanjeng Nabi kan itu. Tetap ya kita harus berusaha semaksimal kita ya dengan ukuran diri kita, mana bentuk kecintaan kita terhadap Nabi itu sunnah yang bisa kita jalankan seperti itu ya Pak Habib. Kalau sunnah dijalankan otomatis ya wajibnya pasti juga dijalankan gitu ya. Otomatis. Seharusnya seperti itu analoginya, jalan pemikirannya seperti itu ya Pak Habib. Iya. Oke. Mungkin sebelum kita tutup Pak Habib, mungkin mau ada yang disampaikan untuk podcast kita kali ini sebelum kita akhiri, closing statement seperti itu mungkin jika ada. Sedikit aja, sekedar menggarisbawahi dan mengulang kembali bahwa mari momen Maulid Nabi ini menjadi momen kita kan manusia nih.
Kita manusia yang tidak sempurna. Kalau yang sempurna, maksum, terjaga itu Nabi Muhammad. Kita kan umatnya, mesti punya salah, punya dosa. Saya pun juga gitu. Mari di momen yang luar biasa ini kita mencoba untuk merubah diri. Kita mengikuti apa yang menjadi ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu menebar kedamaian. Jadi menebar kedamaian tidak hanya kepada golongan pribadi, tapi bahkan Nabi ini menyontohkan tadi terkait dengan non-muslim. Apalagi dengan non-muslim pun kita diminta untuk menebar kebaikan, kedamaian, apalagi dengan sesama muslim. Jadi oke lah, mungkin baju saya ini pakai baju abu-abu, jenengan pakai baju hijau, tidak masalah. Yang penting saya dan Mas Khalil sama-sama muslim kan itu kan. Jadi kita bersaudara, al muslimun akhul muslim. Dan itu Nabi dawuhnya al muslimun akhul muslim kal bunyanul marsus, sebagaimana susunan bangunan yang kokoh nih. Jadi persaudaraan muslim itu seperti susunan bangunan yang kokoh, jadi harus saling menguatkan. Jangan sampai susunan bangunan yang meruntuhkan, kan nggak bagus kan. Susunan bangunan mestinya yang saling mengokohkan, sehingga antara ada pondasi, ada tiang, ada tembok, ada dinding, ada atap, ini saling mendukung. Insya Allah nanti akan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi Islam. Itu aja. Ya, terima kasih Pak Habib. Ya, demikian tadi teman-teman untuk podcast kali ini mengenai Maulid Nabi. Banyak sekali cara-cara kita untuk mengingat, mengenang Nabi, kemudian mencintai Nabi, kemudian juga amalan atau bentuk-bentuk eksekusi kita untuk memperlihatkan bahwasanya kita itu mencintai Nabi, seperti itu. Ya, mungkin sedikit banyak apa yang sudah kita sampaikan pada kesempatan podcast kali ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan untuk teman-teman sekalian yang sedang menyimak YouTube. Mungkin berhubung waktu kita cukupkan untuk podcast kali ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara motornya masih masuk.